Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Sebelum memulai, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Jamil Akbar. Lalu kawan kak saya. Nama saya Muhammad Warohim dari CS 18. Lalu teman saya, Nama saya Muhammad Fariza Afkar, NIM 10521965 dari CS 19. Untuk penelitian kali ini kami memilih judul untuk modeling data COVID-19 menggunakan metode Runge Kutta. Iya, dalam presentasi kami kali ini ada beberapa konten. Yang pertama abstrak, lalu perkenalan, yang ketiga penjelasan metode, yang terakhir hasil dan diskusi. Oh ya, COVID-19 mendatangkan tantangan baru untuk global. Dikarenakan karakteristiknya yang sering berubah dan kurangnya vaksin atau obat-obatan yang efektif, sehingga menyebabkan tingginya angka penularan. Sebuah model untuk mengukur dan mencegah berlanjutnya penyebaran COVID-19 sangatlah dibutuhkan. Maka dalam penelitian kali ini, kami meninjau dan memperkenalkan model COVID-19, yaitu pemodelan SIR dengan metode Runge Kutta dari orde kedua untuk mendapatkan laju pertumbuhan virus COVID-19, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, untuk latar belakangnya, penyakit coronavirus 2019 adalah infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh jenis virus corona dan merupakan penyakit yang menular. Penyebaran diawali di Wuhan, Cina. Pada awal penyebaran COVID-19, grafik penularan yang ada melonjak secara eksponensial, sehingga jumlah individu yang terinfeksi akan terus meningkat, menyebabkan organisasi WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Maka dari itu, beberapa pemodelan matematika digunakan untuk menggambarkan dinamika penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah pemodelan Susceptible Infected Recovered atau SIR dengan metode Runge Kutta orde 2. Untuk metode ini nanti akan dijelaskan oleh kawan saya Rizal di metode penelitian di slide selanjutnya. Untuk penelitian kali ini, rumusan masalah kita adalah bagaimana laju pertumbuhan orang yang mudah atau rentan terdapat COVID-19 di Indonesia. Bagaimana laju pertumbuhan orang terinfeksi virus COVID-19 di DKI Jakarta. Selanjutnya, bagaimana lanjut pertumbuhan orang sembuh di DKI Jakarta. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Rizal. Halo kawan saya Rizal, silakan. Metode penelitian. SIR model adalah model matematis yang menggambarkan dinamika penyebaran penyakit menular dengan membagi populasi individu menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok individu rentan, kelompok individu infeksi, dan kelompok individu sembuh. Kelompok individu rentan sering juga disebut dengan susceptible. Kelompok individu infeksi sering juga disebut sebagai infected, dan kelompok individu sembuh sering disebut sebagai kelompok individu recovered atau remove. Menurut persamaan yang ada di layar, ada di slide, menunjukkan YT adalah jumlah individu yang terinfeksi, XT ada persamaan individu yang susceptible, dan N adalah jumlah populasi, dan M adalah jumlah YT, XT, dan yang terakhir ZT atau jumlah kelompok individu yang recovered, dan delta T adalah partisi waktu yang akan dibuat. Menurut persamaan sebelumnya, ditetapkan beta adalah MP, jumlah individu yang tidak terinfeksi atau susceptible, dari hari ke I sampai hari ke T tambah delta T, atau waktu ditambah partisi waktu, yang artinya itu hari selanjutnya. Dapat dituliskan sebagai persamaan yang ada di slide. Karena sudah ada di laporan bahwa kita tetapkan
Jumlah populasi atau N pada sebuah daerah yang kita tinjau itu adalah tetap, berarti tidak ada kelahiran atau imigrasi. Adanya nilai tetap individu yang sembuh setiap hari, orang yang sudah sembuh tidak akan terinfeksi penyakit itu lagi. Dalam kata lain, individu yang sudah masuk dalam kelompok recover tidak akan menjadi individu yang tergolong individu di dalam kelompok susceptible. Sehingga bila kita jumlahkan kelompok yang ada susceptible ditambah dengan kelompok banyak individu yang ada di infected dan kelompok individu yang ada di recovered adalah N atau populasi. Dari persamaan tiga persamaan sebelumnya yang di slide sebelumnya, kita dapat mengelaborasikan persamaan-persamaan tersebut menjadi beberapa persamaan diferensial yang ada 3 dari layar tersebut, dxt per dt, yang artinya laju pertumbuhan susceptible per hari sama dengan negatif beta per n xt yt, lalu dyt per dt, yang artinya laju pertumbuhan individu infected per satuan waktu sama dengan beta per n xt yt dikurangin gamma yt sama dengan, atau penyederhanaannya, beta per n xt kurung buka beta per n xt negatif gamma kurung tutup yt. Dan persamaan yang ketiga, dzt per dt sama dengan gamma yt. dzt per dt artinya laju pertumbuhan recovered individu kelompok recovered per satuan waktu sama dengan gamma yt. Kita menggunakan metode Runge-Kutta orde kedua. Metode Runge-Kutta adalah penyelesaian permasalahan nilai awal persamaan diferensial dengan pendekatan iterasi numerik, sehingga sangat efisien jika penyelesaian dengan menggunakan pemrograman komputer. Dari 3 persamaan tersebut yang sudah diajarkan di kelas, kita sedikit modifikasi. Y plus 1 sama dengan Y diganti menjadi XI plus 1 sama dengan XI kurung buka setengah K1 tambah setengah K2 kurung tutup delta T. Bila di kelas H, kami ganti menjadi delta T, yang artinya delta T adalah partisi waktu yang kita gunakan. Lalu K1 sama dengan FXI, YI diganti menjadi FTI, XI. Lalu K2 sama dengan FXI tambah delta T, YI tambah K1 delta T diganti menjadi FTI ditambah delta T, YI diganti menjadi XI tambah K1 delta T. Konsepnya sama, tetapi hanya saja dalam program kita menggunakan simbol yang berbeda, tetapi tidak masalah. Kita sedikit merubah yang dari 3 persamaan dari konsep SIR model menjadi XT tambah delta T negatif XT sebanding dengan DXT per DT kali delta T. Dapat ditransformasikan menjadi persamaan XT plus delta T sebanding dengan XT ditambah DXT per DT kali delta T. Lalu ini implementasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python yang juga digunakan untuk perhitungan SIR model yang kami kerjakan. KX1 sama dengan negatif beta kali X kali Y. KY1 sama dengan beta kali X kali Y negatif gamma kali Y. Ini kita menentukan K1 dari X dan K1 dari Y. Lalu karena kita order 2, kita ada tahapan kedua, kita update T-nya, yaitu kita menjadi T2. T2 sama dengan T tambah delta T atau DT kita sebut. Lalu kita update juga nilai dari X2 sama dengan X ditambah KX1 kali DT. Kita update nilai Y. Y2 sama dengan Y tambah KY1 kali DT. KX2 sama dengan negatif beta kali X2 kali Y2. Dan KY2 sama dengan beta kali X2 kali Y2 negatif gamma kali Y2. Jadi nilai X kita bisa mengelaborasikan nilai keseluruhan dari X dan Y. X sama dengan X ditambah KX1 tambah KX2 kali delta kali DT per 2. Y sama dengan Y tambah KY1 tambah KY2 kali DT per 2. Z sama dengan N negatif X. Selanjutnya
merupakan hasil dan pembahasan. Ini merupakan program yang kami sudah buat. Kita akan mencoba menjalankannya, tetapi kami tidak menggunakan data yang sama pada laporan. Alasannya kenapa? Ini hanya percobaan saja kalau program ini berjalan. Lalu karena komputer saya terbatas daya komputasinya untuk data sebesar penduduk Jakarta, maka kita mencoba membuat nilai awal yang kecil. Langsung saja kita coba. Ternyata ini berjalan. Bagian pertama dan bagian kedua ini merupakan metode Runge-Kutta. Ini beta, gamma, beta itu konstanta beta, gamma itu konstanta gamma. DT merupakan partisi waktu yang kita gunakan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Duharohim. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan dari hasil yang kita dapatkan dari metode penelitian tadi menggunakan Runge-Kutta dan SIR model. Bisa dilihat di slide bahwa dari SIR model yang kita dapatkan itu dengan data keseluruhan populasi DKI Jakarta sebanyak 10 juta, sekitar 10.562.88 jiwa. Lalu dari SIR model ini dengan infection rate-nya sebesar, atau infection rate bisa disebut beta di sini sebesar 13,8% dan recovery rate-nya sebesar 95,8% per tanggal 13 Mei 2021 dalam 30 hari terakhir. Dari SIR model ini bisa dilihat di sini didapatkan data susceptible-nya mengalami penurunan dari sekitar 9 juta turun ke 5% menjadi sekitar 8,5 juta pada 5 hari pertama. Lalu didapatkan juga data infected yang mulai turun juga, yaitu dari sekitar 450.000 yang terdampak turun sekitar 98% menjadi sekitar 20 orang terdampak saja. Dan itu didapat dari 5 hari pertama dan konstan hingga hari ke-30. Dan data yang terakhir yaitu didapatkan data recover sekitar di mana terus meningkat dari 408.000 sampai sekitar 800.000 pada 5 hari pertama dan konstan hingga hari ke-30. Lalu masuk ke SIR model yang kedua. SIR model yang kedua ini kami ambil dari sumber yang lain, didapatkan bahwa infection rate-nya itu sebesar 11% dan recovery rate per 2020. Dari grafik juga didapatkan susceptible-nya yang terus mengalami penurunan hampir 100% pada 125 hari pertama dan konstan hingga hari ke-200. Lalu didapatkan juga data infected dari 408.000 yang terus meningkat pada 60 hari pertama dan memuncak sekitar 7,8 juta pada hari ke-62 dan 63 dan terus mengalami penurunan sekitar 1% hingga sekitar 2 juta pada hari ke-200. Lalu yang terakhir didapatkan juga data recover yang menunjukkan peningkatan dari hari pertama hingga hari ke-200, yaitu dari 408.000 jiwa hingga sekitar 8,2 juta jiwa. Lalu dari dua gambar yang tadi, yang satu ini dan sebelumnya, dapat dijelaskan perbandingan SIR modelnya, yaitu dari gambar 2A yang tadi memiliki perubahan yang kurang signifikan atau kurang terlihat, baik dari peningkatan atau penurunannya. Karena data yang diambil hanya sampai 30 hari terakhir. Namun pada gambar 2A yang tadi memiliki laju recover yang cepat, sedangkan pada gambar 2B pada kurva mulai terlihat perubahan yang signifikan dari peningkatan maupun penurunannya, namun memiliki laju recover yang lebih lambat karena data yang diambil dari 200 hari terakhir. Lalu setelah pembahasan kita masuk ke conclusion atau kesimpulan. Dari kesimpulan pemodelan matematika penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta kali ini, kami menggunakan metode Runge-Kutta dan pemodelan SIR yang diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Python seperti yang di metode penelitian tadi. Kedua cara tersebut digunakan untuk menampilkan data yang kami ambil melalui website covid19.go.id dan coronajakarta.go.id. Sesuai dari hasil penelitian, didapatkan dua gambar grafik SIR model yang berbeda itu tadi, di mana gambar 2A dengan infection rate tadi tertinggi 30 hari terakhir adalah 13,8 pada tanggal 13 Mei dan recovernya 95,8. Dan di gambar B berikutnya yang tadi
hingga tanggal 20 Mei didapatkan infection rate sebesar 11% dan recovery rate sebesar 1% yang didapatkan dari 200 hari terakhir. Lalu untuk tren kelompok dari masing-masing SIR, tren kelompok dari yang bisa terinfeksi atau susceptible itu kalau pada gambar 1 tadi mendapatkan penurunan sebanyak 5% dalam 5 hari pertama dan konstan hingga hari 30. Lalu tren kelompok individu yang terdampak mengalami penurunan yang cukup cepat dalam 5 hari pertama yaitu sebesar 96%. Ini saling berkaitan dengan tren kelompok individu yang sembuh, di mana mengalami peningkatan yang cepat juga dalam 5 hari pertama yaitu sekitar 95,8% dan terus konstan hingga hari ke-30. Lalu dari gambar kedua, infection rate-nya itu sebesar 11% dan recovery-nya sebesar 1% saja. Itu didapatkan tren kelompok individu yang suspectable itu mengalami penurunan hampir 100%. Lalu untuk tren individu yang terdampak atau infected mengalami lonjakan peningkatan yang tinggi di mana puncaknya yang tadi di hari 62 dan 63 dan mulai menurun perlahan sekitar 1% setiap harinya hingga hari ke-200. Ini juga sama terkait dengan tren kelompok individu yang sembuh, di mana mengalami peningkatan 1% setiap harinya hingga hari ke-200. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.